kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nadira Safah dan keempat teman saya lainnya yaitu Elroy Pasca, Sultan Rizky, Irsan Putra, dan Ahmad Zaki. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang carbon footprint. Nah, carbon footprint adalah total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas kita sehari-hari. Carbon footprint ini penting karena menunjukkan seberapa besar kegiatan kita berdampak kepada lingkungan. Nah, untuk melihat dampaknya secara lebih lanjut, kami menghitung carbon footprint kami masing-masing dengan link di bawah ini, dan hasilnya sebagai berikut. Tabel ini menunjukkan jumlah bumi yang dibutuhkan dengan rata-rata di 3,88 bumi. Tabel berikut merupakan data carbon footprint dari masing-masing anggota kelompok. Dan tabel terakhir merupakan data hasil masing-masing kategori dari tiap anggota kelompok dengan kategori paling besar di kategori food. Dan untuk menentukan aspek yang paling dominan, kami mengolah data tersebut menjadi grafik sebagai berikut. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan sebelumnya, kami telah melakukan analisis terkait opsi-opsi yang bisa kami terapkan untuk mengurangi emisi karbon. Di sini kami membaginya menjadi 5 kategori. Yang pertama itu mengurangi konsumsi daging merah seperti mengkonsumsi protein nabati, terus mengkonsumsi daging putih. Yang kedua itu makanan lokal seperti mengurangi konsumsi makanan cepat saji, masak sendiri, dan membeli produk lokal. Nah, yang ketiga yaitu transportasi rendah emisi, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memperbanyak jalan kaki. Nah, keempat yaitu efisiensi energi rumah, seperti living together, menggunakan listrik secara bijak dan mengutamakan sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan. Nah, terakhir yaitu mengurangi pemakaian barang, seperti menghindari overconsumption, melakukan daur ulang, serta menggunakan produk yang ramah lingkungan. Kemudian kami meringkas solusi-solusi kami dan menghubungkannya pada Nexus Mind Map. Nexus menjelaskan hubungan antara food, energy, dan water sebagai satu kesatuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pertama, mengurangi konsumsi daging merah yang dapat menurunkan emisi pangan, mengurangi penggunaan air dan listrik di peternakan, serta mengurangi energi untuk distribusi makanan yang menghubungkannya dengan Nexus Food, Energy, dan Water. Kedua, pembelian makanan lokal yang dapat mengurangi energi transportasi serta mengurangi emisi pangan yang menghubungkannya dengan Nexus Energy dan Food. Ketiga, ada transportasi rendah emisi yang dapat mengurangi konsumsi energi serta mengurangi kebutuhan air di proses penyulingan bahan bakar yang menghubungkannya dengan Nexus Water dan Energy. Keempat, ada efisiensi energi listrik yang dapat mengurangi permintaan listrik serta mengurangi beban pembangkit tenaga air yang menghubungkannya ke Nexus Water dan Energy. Kelima, ada mengurangi pembelian barang yang dapat mengurangi konsumsi energi industri serta menurunkan penggunaan air dalam manufaktur yang menghubungkannya dengan Nexus Energy dan Water. Setelah melakukan hasil perhitungan dan analisis, kelompok kami dapat menemukan bahwa penyumbang karbon terbesar dari kelompok kami yaitu berasal dari kategori pangan. Oleh sebab itu, kami akan mengangkat topik makanan lokal dan rendah karbon sebagai bentuk terobosan kami melalui produk kami yang berupa poster. Kenapa kami memilih poster? Karena poster pertama dapat secara fleksibel menyebar luas, dapat melalui media online ataupun offline. Selain itu juga, media poster dapat lebih mudah untuk dipahami karena visualnya menarik dan tentu akan lebih berbekas sehingga lebih mendorong perilaku masyarakat yang membacanya. Go local, go low carbon merupakan satu langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengurangi carbon footprint yang telah kita hasilkan dalam keseharian kita. Sesimpel start from budget today. Dengan memanfaatkan produk pangan lokal Sumedang, kita dapat mengurangi jarak transportasi dan juga memutus rantai dingin yang berlangsung begitu panjangnya. Selain itu, dengan mensubstitusi daging merah yang berasal dari hewan Indonesia yang memiliki banyak menghasilkan emisi metana dan juga mengakibatkan deforestasi hutan untuk pembukaan lahan di mana-mana, kita mensubstitusikannya dengan tahu yang diolah menjadi tahu Sumedang dan produk unggas seperti telur, ayam sentul, dan produk Sumedang lainnya seperti kopi, mangga, dan juga ubi cilembu. Oleh karena itu, mari kita galakan go local, go low carbon.